Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Andriani dari kelas 3D dengan NIM 2022 A1H159. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama tentang negara, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga tentang hak asasi manusia. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang negara. Adapun substansi pembahasan pertama yaitu definisi negara, yang kedua bentuk-bentuk negara, yang ketiga unsur dan sifat negara, dan yang terakhir adalah fungsi dan tujuan negara. Adapun pembahasan pertama yaitu definisi negara. Negara merupakan suatu organisasi, di antaranya sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya ada yang kedua yaitu unsur dan sifat negara. Yang pertama ada unsur negara. Unsur-unsur terbentuknya negara ada 2, yaitu unsur konstitutif negara, yaitu mengenai rakyat, penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya ada unsur deklaratif negara. Unsur ini bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tangan keluarga bangsa-bangsa. 2. Sifat monopoli. Artinya, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Misalnya, aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misal, keharusan membayar pajak. Yang kedua, ada sifat negara. Menurut Maryam Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai berbagai sifat, yaitu pertama, sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Misalnya, setiap warga negara harus atau wajib membayar pajak. Dan orang yang yang menghindarinya akan dikenai sanksi atau denda. Yang ketiga ada bentuk-bentuk negara. Bentuk negara ada 2, yaitu yang pertama, bentuk negara kesatuan. Adalah suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan kekuasaan mengatur seluruh wilayah. Adapun ciri-cirinya yaitu mempunyai 1 undang-undang dasar, kemudian mempunyai 1 presiden, dan yang ketiga hanya pusat yang berhak membuat undang-undang. Adapun selanjutnya yaitu bentuk serikat. Disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Adapun yang keempat yaitu fungsi dan tujuan negara. Yang pertama ada fungsi pertahanan dan keamanan, yaitu instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional. Yang kedua ada fungsi keadilan, yaitu salah satu fungsi utama keadilan adalah mencegah diskriminasi. Ini mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Yang ketiga ada fungsi pengaturan dan ketertiban.
yaitu mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian yang mungkin timbul dalam masyarakat. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan memiliki makna negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun materi pembahasan kedua yang akan dibahas yaitu terkait Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pengertian Pancasila, fungsi umum Pancasila, fungsi pokok Pancasila, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Yang kedua ada fungsi umum Pancasila. Di dalam fungsi umum Pancasila ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama, Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian leluhur. Dan yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang ketiga, ada fungsi pokok dari Pancasila. Pancasila memiliki 2 fungsi pokok, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila adalah pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun pembahasan yang keempat yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini mempunyai 5 fungsi. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup. Maksudnya yaitu sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksudnya adalah sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Indonesia melalui penjabaran instrumental. Tak hanya itu, Pancasila juga berfungsi sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita ingin dicapai serta sesuai napas jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila yang berarti negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Adapun materi pembahasan yang terakhir adalah hak asasi manusia. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian HAM, yang kedua sejarah perkembangan HAM, yang ketiga macam-macam HAM, dan yang terakhir adalah upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini meliputi hak hidup, kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kebebasan beragama, dan banyak lagi.
Hak asasi manusia penting karena mereka memberikan dasar bagi kemanusiaan yang adil dan menghormati martabat setiap individu dan mendorong keadilan sosial. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia dimulai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak dasar setiap individu. Selanjutnya, berbagai instrumen hukum internasional sebagai konvensi hak-hak sipil dan politik, serta konvensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah diadopsi untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Adapun selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia. Menurut The International Bill of Human Rights, hak asasi manusia dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu personal right atau hak-hak asasi pribadi, yang meliputi kebebasan berpendapat, memeluk agama, dan bergerak, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu property right atau hak asasi bidang ekonomi, yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan menikmati. Yang ketiga yaitu right of legal equality, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat yaitu political right, yaitu hak asasi bidang politik, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu social contour right atau hak asasi bidang sosial dan kebudayaan, yang meliputi hak memiliki pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada procedural right atau hak asasi bidang prosedur peradilan, yang meliputi hak untuk mendapatkan surat pemerintah, perlengkapan atau penggeledahan, hak didampingi pembela, dan lain-lain. Adapun yang terakhir yaitu upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Banyak upaya telah dilakukan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch bekerja untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan advokasi. Selain itu, negara-negara dan lembaga internasional terus bekerja sama untuk mengadopsi kebijakan dan peraturan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.